adalah negara kecil di Afrika Timur yang dijuluki Korea Utara di Afrika Utara. Sebuah negara yang berjuang keras untuk kemerdekaan, namun terjebak di dalam isolasi digital yang sangat panjang. Negara itu adalah Eritrea. Negara ini menempati posisi negara terisolasi di dunia digital, di mana hanya 1% penduduknya yang pernah mengarungi internet. Pagi hari di Asmara, seolah dunia modern belum pernah singgah di negara ini. Sekumpul orang tampak duduk dan mengobrol tanpa sibuk menatap ponsel. Namun, demikian itu bukan hanya alasan sopan santun, tetapi sebagian besar dari mereka tidak mempunyai telepon seluler atau smartphone. Di sini tidak ada jaringan data dan tidak ada media sosial, sehingga warganya nyaris tidak tahu keriuhan informasi modern. Belum cukup sampai di situ, penduduk Eritrea tidak mengenal mesin ATM sebab mesin itu nyaris tidak pernah hadir di negara ini. Dengan demikian, konsep menarik uang otomatis adalah hal yang asing bagi mereka. Sebagai gantinya, warga tetap harus mengantri di teller bank pemerintah untuk mengambil uang tunai. Itu pun batas penarikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 5.000 napta per orang dan per bulan, atau sekitar $330 saja. Itu artinya meskipun orang mempunyai tabungan jutaan napta di bank, ia tetap tidak bisa mengambil melebihi 5.000 napta per bulan. Maka dengan begitu, jika penduduk ingin membeli barang mahal puluhan ribu napta, maka warga menabung dari hasil penaikan dari bank tersebut bertahun-tahun. Lalu mesin ATM, kartu kredit nyaris tidak berlaku di negara ini. Apalagi pelayanan bank digital. Di negara ini seolah-olah ekonomi tunai tahun 1940-an masih berjalan di tempat ini. Kehidupan sehari-hari di Eritrea sangatlah sederhana. Meskipun semua itu dengan keterpaksaan, negara ini tidak mengenal wifi gratis atau jaringan 4G. Warung internet di Asmara ialah ibu kota Eritrea bisa dihitung dengan jari. Itu pun dengan koleksi internet lambat, bahkan melebihi lambatnya dari era 2G. Itulah kenapa bagi warga Eritrea, internet adalah kemewahan yang tidak terjangkau. Tarif warnet adalah 100 napta per jam atau sekitar Rp100.000 untuk 1 jamnya, hanya untuk mendapatkan kecepatan internet dengan kecepatan setara bekicot berjalan. Dengan problem itu, dunia online nyaris tidak pernah masuk di negara ini. Remaja Eritrea tumbuh tanpa Facebook, WhatsApp, atau YouTube. Mereka menulis surat dengan tangan atau menggunakan telepon rumah
untuk berkomunikasi. Ibarat menyusuri lorong waktu ke berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tidak hanya internet, televisi sekalipun hanya memiliki satu saluran. Di ruang keluarga, warga Eritrea hanya bisa menonton Eri TV, sebuah saluran milik pemerintah, dan beritanya pun hanya propaganda. Sementara itu, radio asing dibatasi sinyalnya, sehingga dunia luar benar-benar terasa jauh bagi warga Eritrea. Warga Eritrea terbatasi oleh tembok, sensor, dan isolasi. Kehidupan malam di Asmara terlihat tenang dengan penduduk 500 juta terasa sangat sederhana. Kendati demikian, di balik ketenangan dan kesederhanaan itu tersimpan penderitaan yang sangat sunyi. Kemiskinan merata dan kehidupan yang lembut baik nyaris tertutup oleh dunia. Bagi para orang tua, menggendong sekarung tepung dan jerigen air karena pasokan air bersih tidak memadai. Anak-anak berangkat sekolah dengan kesederhanaan, buku pelajaran yang terbatas, serta laboratorium yang tidak difungsikan karena tidak tersambung dengan internet. Hidup di Eritrea ibarat hidup di dalam kapsul waktu, sebuah kehidupan di masa kini yang terperangkap di masa lalu. Lebih dari semua ini, penderitaan warga Eritrea adalah kebijakan wajib militer yang tidak terbatas. Artinya setiap pemuda, baik pria atau wanita, diwajibkan dinas nasional yang mencakup wajib militer bela negara. Secara aturan di negara Eritrea, setiap pemuda wajib mengikuti pelatihan militer yang usia pada 18 tahun selama 18 bulan. Tetapi pada prakteknya begitu sudah masuk, para pemuda-pemuda itu bisa bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun hingga tidak terbatas. Bagi para remaja Eritrea, masa kedewasanya bukan ditandai oleh perpisahan di sekolah, tetapi dengan suara desingan peluru dan teriakan para pelatih di medan militer. Awalnya mereka ditempatkan pada barak latihan, mempelajari dasar-dasar latihan. Setelah mereka terbiasa, kemudian pemerintah menempatkan para pemuda, dalam hal ini perempuan atau laki-laki, di tempat-tempat yang pemerintah siapkan. Sebagian ada yang di ketentaraan, dikirim ke perusahaan yang dikelola pemerintah, dan lanjut lain mereka bekerja di bawah pemerintahan dengan gaji seadanya, bahkan hanya sebesar uang saku saja. Jelas ini tidak cukup untuk keluarga. Sialnya para prajurit ini tidak bisa memilih lokasi kerja atau posisi kerjanya. Semua harus mengikuti aturan pemerintah. Dan para prajurit ini dilarang keras untuk tidak mengikuti wajib militer, dan bagi yang tidak ikut ancaman yang sadis menanti. Maka tidak heran jika di perbatasan negara banyak prajurit yang tewas tertembak oleh para penjaga perbatasan, karena pemerintah sendiri membebaskan para penjaga untuk menembak mati bagi siapa saja yang ingin keluar dari negara itu tanpa izin. Untuk melihat sejarah negara ini sejarahnya adalah negara kecil di tanduk Afrika dalam kolonial Italia sebelumnya, di akhir abad 19 hingga Perang Dunia Kedua.
Pada tahun 1952, Eritrea dipaksa gabung dengan Ethiopia, sebuah negara yang memiliki konflik panjang. Lima tahun kemudian, tepatnya tahun 1998, perang pecah antara negara Eritrea dengan Ethiopia, memicu konflik berkepanjangan hingga negara Eritrea terisolasi zaman modernisasi sampai saat ini. Demikian pembahasan untuk kali ini, semoga bermanfaat dan saya mohon untuk dukung channel ini tetap berkembang dengan like, comment, and subscriber. Terima kasih, sampai ketemu di berita selanjutnya dengan next yang berikutnya.